Sebagai manusia, pasti ada saatnya di mana kita merasa tertekan, merasa sedih. Terkadang hal itu sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita kehilangan nafsu makan, kita kehilangan minat untuk melakukan hobi, ataupun kita mempunyai kekhawatiran terhadap banyak hal. Sampai-sampai kita kesulitan untuk tidur dan kita beraktivitas sehari-hari itu terganggu. Sebenarnya itu kenapa sih? Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan diri kita? Apakah ada yang salah dengan kesehatan mental kita? Kenapa? Dan apa yang harus dilakukan? Kalau memang kamu sedang mengalami hal itu dan di situasi tersebut dan bingung harus mau ngapain, maka kamu berada pada video yang tepat. Mari kita bahas. Kalau menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan di mana kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan, serta kamu juga mempunyai kemampuan untuk produktif serta berkontribusi terhadap lingkungan di sekitar kamu. Nah, terus apa saja tanda-tanda kesehatan mental saat mulai memburuk? Ada beberapa tanda-tanda yang bisa kamu jadikan patokan untuk mengetahui baik atau buruknya kondisi kesehatan mental kamu. Di antaranya, yang pertama, kamu mengalami kesulitan menghadapi masalah sehari-hari. Kesulitan ini bukan hanya satu atau dua hal saja, tapi kesulitan secara umum. Dan ini berkelanjutan terus-menerus. Ini adalah salah satu tanda kesehatan mental kita sedang buruk. Kedua, kita merasa tidak bahagia atau merasa sedang tertekan. Padahal situasi tersebut bisa dikatakan tidak terlalu berat, tapi merasa tidak bahagia dan merasa tertekan. Ini adalah tanda kedua bahwa kondisi mental kita sedang terganggu. Yang ketiga, sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Pada saat kita dihadapi sebuah masalah yang perlu mengambil keputusan, jika kita sulit dan terus-menerus, maka ini ada salah satu gejala bahwa kesehatan mental kita sedang turun. Yang keempat, perubahan pola tidur dan makan. Jika pola tidur kita tidak beraturan, yang seharusnya mungkin jam 10 sudah ngantuk, sudah tidur, tapi ternyata jam 12 atau bahkan tengah malam sampai larut belum juga tidur, pola makan kita terganggu, tidak teratur, ini bisa jadi indikasi bahwa kesehatan mental kita sedang turun atau sedang terganggu. Dan yang kelima, merasa hidup tidak berguna, useless, nggak ada gunanya, gue mau ngapain, mau melakukan hal apa. Ini adalah tanda bahwa kesehatan mental kita sedang terganggu. Nah, kelima tanda tersebut bisa sebenarnya sudah menjadi suatu alarm kalau kesehatan mental kita sedang terganggu atau sedang menurun. Ingat, bukan hanya fisik saja yang bisa sakit, mental juga bisa sakit. Ada baiknya kamu segera berkonsultasi dengan tenaga ahli, bisa psikolog ataupun psikiater. Oke, selanjutnya, apa sih yang menyebabkan itu semua terjadi? Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kelima hal tadi itu terjadi pada diri kamu. Tapi tidak semua orang mengalami semua penyebab ini. Bisa jadi satu di antaranya atau dua atau tiga hal. Yang pertama, kamu menghadapi tekanan yang besar. Kamu sedang menghadapi tekanan yang besar. Tekanan apakah itu? Tekanan bisa saja sumber itu tekanan dari keluarga, tekanan akademik, dari lingkungan pekerjaan, dari lingkungan sosial, dan ini terus-menerus terjadi sehingga kamu tidak kuat menahan beban tekanan ini. Sehingga mental kita terkuras habis energinya, sehingga kondisi mental kesehatannya menurun. Itu yang pertama. Kedua, kamu sedang menghadapi situasi perubahan. Perubahan yang tadinya kondisi nyaman menjadi keluar atau zona tidak nyaman. Seperti itu. Yang ketiga, kamu sedang mengkhawatirkan sesuatu. Apa? Bisa saja kamu mengkhawatirkan suatu masa depan, finansial, keluarga, ataupun hal-hal lainnya yang bisa membuat kamu kekhawatiran tapi berlebihan. Dan yang keempat, kamu sedang mengalami peristiwa kehilangan. Iya, betul. Peristiwa kehilangan itu bisa menyebabkan mental kita kondisinya menurun.
bisa menyebabkan sakit atau terganggu, atau bisa menyebabkan buruk kesehatan mental kita. Kehilangan orang yang tersayang, kehilangan keluarga, ataupun kehilangan hal-hal yang menurut kamu itu berharga dan berarti dalam hidup kamu. Yang kelima, kamu sedang dipenuhi banyak tanggung jawab. Nah, saking banyaknya tanggung jawab ini, kamu bingung menentukan prioritas mana yang harus diselesaikan. Saking banyaknya. Yang keenam, kamu sedang melewati periode yang ketidakpastian. Contohnya apa? Contohnya life quarter crisis, atau saat di masa setelah pandemi ini banyak ketidakpastian yang sedang terjadi. Dan keenam ini itu bisa jadi salah satu atau dua hal menjadi penyebab mental kita terganggu atau kesehatan mental kita sedang menurun. Oke, lalu bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita? Bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi mental kita supaya fit? Nah, ada 4 tips dari kami untuk bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Apa itu? Yang pertama, kita memenuhi kebutuhan fisik sendiri ya. Yang memenuhi kebutuhan fisik ini harus teratur dan cukup. Apa aja? Tidur, makan, olahraga. Ini harus teratur. Kita kontrol dulu pola fisik kita. Pola tidur kita kontrol, pola makan kita kontrol, dan olahraga yang cukup teratur. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan orang lain. Ya, menjalin komunikasi dengan orang lain ini bisa meningkatkan kesehatan mental kita, membaguskan mood kita, jadi good mood. Dengan orang lain tuh banyak, bisa keluarga kita, bisa kakak, adik, teman, bestie, atau siapa saja. Kita membangun hubungan komunikasi yang baik. Ini bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa membantu kita untuk meningkatkan stamina dan kebugaran fisik kita, sehingga mental kita terpacu untuk lebih sehat lagi dan kondisinya membaik. Dan tips yang keempat, melakukan penanggulangan atau coping terhadap stres kita. Setiap permasalahan, setiap tekanan yang ada dilepaskan, diselesaikan. Begitu. Dan itu adalah tips dari kami bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental kita agar semakin hari semakin baik dan semakin produktif hidup kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.